Berarti bingung, saya harus melakukan apa nih? Saya harus bagaimana nih? Diarahkan oleh Ramdhanu. Itu kan seolah-olah, wah Ramdhanu nih eksekutor dan juga pelaku dalam kasus ini kan bisa saja seperti itu ya. Oke. Baik saudara, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Kita kupas kembali terus-menerus untuk mengikuti pemberitaan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Bukan tidak ada berita yang lain yang begitu viral sekali. Carok kemarin ya di Madura sudah begitu diulas oleh para awak media dan YouTuber. Tapi saya berfokus dulu untuk mengikuti tentang masalah kasus pembunuhan di Subang ini, teman-teman. Saya sudah berkomitmen untuk mengulas dan juga mengikutinya. Nah, teman-teman, tadi saya melihat kabar dari YouTube-nya Bang Freddy Sudaryanto yang menarik dan beliau sangat semangat sekali tiap hari upload video mengabarkan kepada pemirsa tentang pemberitaan kasus ini. Melihat di dalam sebuah tayangan YouTube-nya bahwa di sana ada lagi pemanggilan saksi lama, yaitu Wahyu, Opik, dan juga Kosasi, dan mungkin juga Pak Dedi, yaitu mantan bendahara di sekolah tersebut yang dinaungi oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef Hidayah. Nah, ini menjadi perbincangan teman-teman. Baik, teman-teman, dalam hal kasus Subang ini, boro-boro dalam mengikutinya, yaitu para kuasa hukum menyebutkan banyak kejanggalan dalam kasus ini. Publik yang begitu jutaan orang yang saya ikuti dari berbagai kolom komentarnya, yaitu mengatakan bahwa kasus ini kalau kita simpulkan adalah sebuah konspirasi kepentingan di internal keluarga. Benarkah seperti itu? Ya, kita bisa menilai sendiri, bisa melihat sendiri, yang dibahas hanyalah lingkaran keluarga dan tidak membahas orang luar, teman-teman. Ada juga kita membahas adalah adanya obstruction of justice. Ya, bisa jadi kan ada yang menyuruh, ya, dugaan ini dugaan. Ada juga mungkin yang membayar atau bagaimana. Kan bisa saja seperti itu terjadi di dalam hal sebuah kasus. Karena ada bahasa kepentingan. Lalu kepentingan apa sih para pelaku ini? Ya, bisa jadi dugaan motivasi mereka adalah sakit hati, harta, atau memperebutkan sebuah sekolah yang dinaungi yayasan tersebut karena di sana banyak sekali mengalir bantuan, ya kan? Uang. Nah, di sana. Jadi uang itu kan tidak kecil lah, pasti besar. Akhirnya saling menutupi dalam kasus ini, tidak mau kasus ini sampai terungkap. Barang bukti dan alat bukti pun diduga, dikabarkan di dalam berbagai pemberitaan dihilangkan. Nah, ini kan sudah ketebak teman-teman. Berarti kasus ini adanya sebuah kepentingan dan tidak mau untuk terungkap. Teman-teman, sudah kita ketahui bahwa para tersangka dan juga saksi atau para saksi di dalam kasus Subang ini yaitu memakai kuasa hukum masing-masing. Yoris, Yanti, dan juga mungkin keluarganya juga memakai kuasa hukumnya. Ramdhanu memakai kuasa hukum, Yosef dan keluarga Ibu Mimin memakai kuasa hukum. Tentunya dalam sebuah lingkaran kasus ini pastilah ada perdebatan antara kuasa hukum dari mereka-mereka, para tersangka, dan juga para saksi. Kenapa saya mengatakan saksi? Karena kan Yoris masih saksi, ya kan? Belum kita mendengar ditetapkan sebagai tersangka tentang hal apa-apa di dalam kasus ini. Ya, kita ketahui pro dan kontra di masyarakat memang banyak sekali yang menduga bahwa Yoris pun terlibat dalam kasus ini. Bahkan ada yang mengatakan sebagai dalang, itu dalam sebuah komentar yang saya sampaikan kembali. Lalu dalam kasus ini, adanya kasus pembunuhannya dan juga adanya kasus yaitu tentang masalah yayasan, ada sebuah dugaan yaitu korupsi pencucian uang di sana, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah kita ketahui bahwa Pak Rohman Hidayat ngotot sekali tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Ramdhanu.
Ya, kalau saya sih sendiri percaya ya apa yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Ramdhanu kepada pihak kepolisian. Dan tentunya saya sendiri pribadi percaya 100% kepada pihak Polda Jabar yang sudah menetapkan 5 tersangka ini. Ya, tidak semata-mata atas keterangan Ramdhanu saja, tentunya sudah ada bukti-bukti. Namun, yang jadi pertanyaan adalah belum adanya penangkapan dan juga penahanan ketiga tersangka dalam kasus ini. Ini yang mengganjal pertanyaan publik yang saya simak di berbagai kolom komentar. Karena komentar teman-teman saya baca semuanya, teman-teman. Seperti itu, kalau disimpulkan intinya sudah gedek, sudah geram. Ingin sekali kasus ini cepat selesai. Nah, teman-teman, di dalam pemberitaan sebenarnya banyak sekali berita yang begitu viral ya. Kemarin kasus Carok di Madura sudah dibahas oleh para awak media dan YouTuber. Tapi saya fokus dulu dengan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang ini, yaitu sampai selesai, sampai bagaimana sih ceritanya kita mengikuti dari tahun 2021 sampai saat ini, itu bagaimana sih kasus Subang ini, pembunuhan ibu dan anak kok masih menggantung juga meskipun sudah adanya yaitu para tersangka. Saksi lama, saksi baru bermunculan. Dalam kasus ini sudah dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Tentunya berarti sangat serius ingin kasus ini cepat selesai dan ke persidangan nanti. Teman-teman, menurut Pak Rohman Hidayat dalam kasus ini, yaitu kejanggalan-kejanggalan itu banyak. Menurut Pak Rohman nih, kuasa hukum, boro-boro menurut kuasa hukum, kita sebagai warga masyarakat yang sudah mengikuti dari tahun 2021, ya banyak kejanggalan. Rohman Hidayat adalah seorang pengacara dari Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi yang sudah ditetapkan tersangka dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Beliau ini mengungkap yaitu sejumlah kejanggalan selama proses rekonstruksi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Mereka pun menolak seluruh keterangan yang sudah disampaikan oleh Ramdhanu dalam sebuah prarekonstruksi dan juga rekonstruksi. Kenapa bisa menolak, teman-teman? Nah, nanti teman-teman bisa berkomentar. Apakah mereka itu yang disebutkan Ramdhanu itu benar-benar bersih, tidak tahu apa-apa dalam kasus ini, atau membuat sebuah cerita, mengarang cerita pura-pura tidak tahu, atau bagaimana? Karena menurut kepolisian, ya tidak sembarang kan, bukti-bukti sudah kuat, ya tentunya langsung dijadikan tersangka dalam kasus ini. Tidak mungkinlah hanya sebuah keterangan Ramdhanu saja, begitu langsung menetapkan kalau tidak ada bukti-bukti yang lain, teman-teman. Ya kan? Nah, di sini Pak Rohman mengatakan diharapkan kalau rekonstruksi idealnya membuat perkara terang benderang. Tetapi ketika rekonstruksi justru malah banyak pertanyaan. Kita saja banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam 17 Agustus 2021 menurut Pak Rohman? Nah, kita pun tanda tanya besar tentunya apa yang terjadi di tanggal sebelumnya, di tanggal 15-nya, di tanggal 16-nya, di tanggal 17-nya di malam pembunuhan ke malam tanggal 18. Apakah motivasi mereka benar memperebutkan harta? Kalau misalkan Ramdhanu eksekutor tunggal, apakah bisa mengelola yayasan atau sekolah, mengelola keuangan Ibu Tuti atau merebut aset Ibu Tuti dan Amel? Ini kok tidak masuk akal juga ya kalau misalkan Ramdhanu ini eksekutor tunggal dalam artian sendiri satu orang. Kan ini tentunya gerombolan, teman-teman. Ada yang membuat skenario, ada yang bertugas membersihkan TKP, ada yang bertugas mungkin untuk menghilangkan CCTV, yang bertugas untuk menghilangkan jejak di dalam lingkaran kasus ini di TKP. Kan bisa seperti itu. Kalau misalkan eksekutor tunggal, waduh kok agak jauh juga ya. Bukan berarti mendukung Ramdhanu, tapi kita bisa berpikir secara logis sedikit seperti itu. Karena kalau tunggal Ramdhanu saja nanti, waduh gimana ya? Coba bayangkan mengangkat Ibu Tuti ke bagasi, memarkirkan mobil. Sedangkan yang saya tahu Ramdhanu ini tidak bisa bawa mobil, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman.
Menurut Rohman Hidayat menyebut kliennya Yosep Hidayah waktu rekonstruksi itu kebingungan dan banyak sekali diarahkan oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu, tersangka lainnya. Berarti bingung, saya harus melakukan apa nih? Saya harus bagaimana nih? Diarahkan oleh Ramdhanu. Itu kan seolah-olah, wah Ramdhanu nih eksekutor dan juga pelaku dalam kasus ini, kan bisa saja seperti itu ya. Oke, Rohman meyakini, menurut Pak Rohman, bahwa Ramdhanu mengetahui kejadian pembunuhan itu orang-orang yang berada di lokasi bukan Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Ya, kalau Ramdhanu dibahas, dijungkir balik pun dia sudah mengakui. Mau dituduh membunuh, mau dituduh apapun dalam kasus ini, sudah mengakui. Dan saya tahu sendiri, mendengar, melihat, dan duduk di tempat itu dalam sebuah pengakuannya, teman-teman. Nah, jadi sekarang menganalisa tentang Ramdhanu, eksekutor tunggal, ya memang terlalu jauh juga, teman-teman, seperti itu ya. Waduh, luar biasa kasus Subang ini. Sudah banyak sekali dianalisa. Menurut Pak Rohman, saya meyakini betul Danu mengetahui. Ya, dia mengetahui dan sudah mengakuinya kejadian malam hari itu. Menurut Pak Rohman dan saya meyakini orang yang hadir di situ yang disebutkan Danu bukan Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi, karena 4 orang ini kebingungan di TKP. Apa yang harus dilakukan mereka? Masalah statement Pak Rohman ini kita serahkan ke pihak kepolisian. Nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Ramdhanu jika memang berbohong. Nanti di pengadilan tentunya. Ucapan A akan dibuktikan dengan saintifik, dengan bukti-bukti yang lain, alat bukti yang lain, seperti itu. Tentunya kebenaran adalah nanti di pengadilan, teman-teman. Yang namanya kuasa hukum ya pasti statementnya ya seperti itu. Makanya kita pun bertanya-tanya, iya kenapa ya kok dari semua keluarga ini memakai kuasa hukum, sedangkan yang meninggal adalah keluarga mereka. Harusnya mereka menjadi super power untuk pengungkapan dan terang benderangnya kasus ini. Yang kita ketahui hanya Ramdhanu saja yang menyerahkan diri. Teman-teman, dikabarkan pada hari ini dan hari kemarin pemeriksaan para saksi lama. Kita doakan pihak kepolisian Polda Jabar diberikan kemudahan selalu dalam menguak terungkapnya kasus ini sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.